Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'dah. Bapak Ibu pemirsa media Papua Ahli Syam dimanapun berada, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan program Warna Ramadan yang insya Allah akan menemani hari-hari Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah masih berikan kesempatan untuk kita beribadah, tak lain tak bukan merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan tentu kita harus membalas cinta Allah tersebut dengan melaksanakan apa-apa yang sudah disyariatkan ataupun diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu ibadah puasa ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Ahli Syam dimanapun berada, ibadah artinya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi patut dipahami bahwasannya ada ketika Allah akan membenci seorang hambanya, padahal dengan niat maksud tujuan kita selaku hamba yaitu beribadah kepada Allah. Kita niatnya baik, ibadah kepada Allah, sebenarnya mendekatkan diri. Akan tetapi, mohon maaf apabila proses pendekatan diri kepada Allah tersebut tanpa didasarkan dengan ilmu, jelas itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mungkin pada kesempatan yang baik ini, ada beberapa yang akan kami sampaikan berkaitan dengan ibadah puasa. Tentunya ketika satu hadis Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar bersama, bahwasannya sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Ini terjadi sedikit perdebatan ketika seseorang yang berpuasa malah merasakan yang gejala yang paling sering dirasakan itu adalah, mohon maaf, penyakit berkaitan dengan lambung. Karena saya yakin Bapak Ibu pemirsa media Papua pun, termasuk mungkin saya sendiri, ketika sudah datang jam 10 atau ya jam 12 siang, kita mulai merasakan sedikit ada yang lain di lambung kita. Mungkin ada yang merasa perutnya, barangkali itu mungkin sekedar gas, akan tetapi barangkali ada yang lain lagi yang berkaitan dengan lambungnya, itu mungkin sudah ada teriris-iris sedikit. Maka tidak heran ketika berpuasa, orang-orang rata-rata itu mengalami masalah dengan lambungnya. Sehingga kita takutkan ketika Rasul mengatakan bahwasannya berpuasalah maka kalian akan sehat. Kemudian muncul pertanyaan di hati kita, kenapa hadis Nabi tidak sesuai dengan keadaan kita? Bahwasannya berpuasa itu kita akan sehat, malah ini kita berpuasa kok malah sakit. Maka penting Bapak Ibu Ahli Syam, pemirsa media Papua dimanapun berada, kami sampaikan bahwasannya benar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu haruslah didasari dengan ilmunya. Maka ilmunya kita ambil dari panutan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, Rasul pun dalam menjalankan ibadah puasa itu pasti melaksanakan dua kesunahannya. Dan sering kita lihat dan kita juga pasti menjalankannya. Yang pertama ketika malam hari, ya tentunya sebelum masuk waktu subuh, itu Rasul bangun untuk melaksanakan yang namanya sahur. Sahur ini penting Bapak Ibu, karena kenapa? Mohon maaf, ada orang yang bahwasannya, ini kita ajang siapa yang lebih kuat, sehingga dikatakan yang tidak sahur kemudian bisa bertahan berpuasa 1 hari penuh sampai masuk waktu maghrib, katanya dia itu yang paling kuat, paling hebat. Padahal tidak demikian. Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwasannya tasaharu. Kita diminta oleh Rasul, dianjurkan tasaharu, berpuasalah kalian, fa inna fis suhuri, karena dalam sahur itu ada berkah. Di dalam sahur kita itu ada keberkahan, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini kita mau main siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat. Buktinya,
Mohon maaf, ketika kita hidup, kita juga butuh yang namanya keberkahan. Bayangkan ketika seseorang tidak sahur dan seseorang yang sahur. Seorang yang tidak sahur dikatakan dia kuat. Tidak demikian Bapak Ibu, malah yang hebat adalah orang yang sahur, karena dalam sahur tersebut dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sahur tidak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, dalam sahur ini pun patut kita pahami mungkin apa yang kita konsumsi, apa yang masuk ke dalam tubuh kita seharusnya adalah makanan-makanan yang halal, makanan yang baik, yang mana makanan tersebut bisa membantu ibadah kita dari adzan subuh berkumandang sampai datangnya adzan maghrib. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting Bapak Ibu, saya meskipun bukan seorang dokter, tetapi kita juga manusia, maka butuh tentang penjelasan-penjelasan bagaimana seharusnya makanan yang kita makan ketika bulan puasa. Kita makanlah makanan-makanan yang berkarbohidrat kalau ada, seperti roti atau gandum. Kita makan pula yang berprotein Bapak Ibu. Dan tentunya kalau bisa mohon maaf, kita mengurangi perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan yang berkaitan dengan minyak atau bahkan terlalu pedas. Karena mohon maaf, kita akan menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Ditakutkannya kalau terlalu makan yang berminyak, makan yang pedas, malah kita di situ tambah haus. Nah, ini artinya mohon maaf kita kategorikan sebagai salah ketika sudah ketika makan sahurnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menjalankan ibadah puasa, kita mengharapkan makanan sahur yang kita makan itu terserap oleh tubuh dengan baik, vitaminnya mungkin diambil oleh tubuh dengan baik, dan ya insya Allah kita husnudzon kepada Allah, itulah yang akan membantu ibadah kita berpuasa 1 hari penuh. Mohon maaf Bapak Ibu, patut dipahami ibadah puasa memang diwajibkan di bulan Ramadan, tetapi ada pula ibadah-ibadah yang lain. Bisa jadi dengan makanan tersebut kita semakin khusyuk salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan makanan tersebut kita bisa membantu orang lain. Barangkali dengan makanan kita makan ketika sahur, kita bisa fokus membaca Quran, Al-Quranul Karim. Nah, ini pentingnya sahur. Maka dikatakan Rasulullah, tasaharu, sahurlah, fa inna fiha barakah, karena di dalam sahur ada keberkahan. Selanjutnya Bapak Ibu, Rasul pun menganjurkan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, agar mempercepat berbuka puasa. Ini Bapak Ibu, ya, mempercepat buka puasa artinya jangan cepat-cepat juga sebelum dikumandangkan adzan maghrib udah buka puasa duluan, artinya batal pahala puasanya Bapak Ibu. Batal pahala, batal ibadahnya. Maka setelah dikumandangkan adzan maghrib, baru kita berpuasa. Kita melihat Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita berbuka puasa dengan buah kurma. Kenapa harus buah kurma? Nah, ternyata buah kurma ini kita paham. Kurma yang Bapak Ibu makan, termasuk saya juga makan, itu rasanya manis. Kita pahami bersama, dan ternyata benar, manis, mohon maaf, adalah yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi energi. Suatu hari kita berpuasa, ternyata energi kita terkuras. Sehingga ketika berbuka dengan kurma atau dengan yang manis-manis, jadilah energi itu kembali kepada kita, maka kita bisa beribadah setelah maghrib, seperti sholat tarawih, sholat isya, sholat ba'diyah, qobliyah, baca Quran tadarus, seperti itu kita bisa melaksanakannya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting kita perhatikan dalam ibadah puasa ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahur dan juga berbuka puasa. Bahkan Rasul bilang sahur diakhirkan, buka puasa dipercepat, karena benar bisa bermasalah. Kita sudah menahan lapar seharian, kemudian bahkan atau mungkin kita sengaja mengatakan bahwasannya sudah, nanti saya nggak usah berbuka puasa, itu bisa menyebabkan penyakit di dalam diri kita. Maka patut kita pahami bahwasannya setiap syariat, setiap ibadah yang di situ ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkan bahwasannya pasti memberikan efek dampak yang baik untuk tubuh kita. Salah satunya puasa. Puasa ini kita jalani dengan baik,
kita sahurnya diakhirkan, dan kita berbuka puasanya dipercepat. Tentu makanan yang kita makan juga akan membantu tubuh kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kita hindari makanan-makanan yang mungkin sifatnya agak pedas atau bahkan berminyak. Dan kalau bisa ketika berbuka puasa, kita mendahulukan dengan yang manis-manis. Insya Allah, kita yakin kepada Allah bahwasanya Rasulnya itu tidak pernah berbohong. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, berpuasalah, maka kalian akan sehat. Itu insya Allah akan benar memberikan dampak kepada umatnya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pemirsa Media Papua, tentu dalam program Warna Ramadan ini, semoga apa yang disampaikan ini ada keberkahan bagi kita bisa ambil bersama. Semoga bisa memberikan peringatan juga, karena kita sebaik-baik manusia adalah saling mengingatkan. Mohon maaf, saya pribadi tidak memberikan ceramah kepada Bapak Ibu, hanya ini adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saling mengingatkanlah kalian. Apabila dalam saling mengingatkan tersebut masih ada manfaatnya, insya Allah saya, Bapak Ibu sekalian, bisa saling memberikan manfaat. Mungkin ini bagian dari pelaksanaan diri saya untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, dan semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.